Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk tema 3, subtema 3. Materi yang dibahas yaitu jenis-jenis iklan, macam-macam vitamin yang diperlukan tubuh, menu seimbang, serta kerjasama di berbagai lingkungan. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan koran. Kelebihannya yang pertama memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu. Yang kedua, pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga, paparan iklan tidak terbatas. Pembaca dapat kembali ke pesan pengiklan lagi. Kekurangannya yang pertama, ruang iklan bisa mahal. Yang kedua, pengiklan harus bersaing melawan pengiklan lain. Yang ketiga, koran biasanya dibaca sekali. Kedua, iklan majalah. Kelebihannya keterlibatan pembaca tinggi, kualitas kertas lebih baik, memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik. Kekurangannya yang pertama, jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan yang lebih lambat. Yang kedua, ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. 3. Iklan radio. Kelebihannya yang pertama, pertolongan kreatif sering tersedia. Yang kedua, tarif secara umum dapat dinegosiasikan. Kemudian kekurangannya, pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan Anda. Yang kedua, iklan merupakan gangguan dalam hiburan. Yang ketiga, radio adalah media latar belakang, artinya mendengarkan sambil melakukan sesuatu. Yang keempat, iklan televisi. Kelebihannya yang pertama, televisi memungkinkan Anda untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Yang kedua, televisi independen dan kabel menawarkan peluang baru untuk menemukan penonton lokal. Kekurangannya yang pertama, pesan bersifat sementara. Yang kedua, iklan terbatas. Kebanyakan iklan hanya 30 detik atau kurang. Yang ketiga, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif produksi. Jenis-jenis vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Penyakit kekurangan vitamin disebut avitaminosis, sedangkan penyakit kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Vitamin yang diperlukan oleh tubuh adalah A, B, C, D, E, dan K. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin A mengakibatkan penyakit rabun senja. Vitamin A banyak terdapat pada pisang, stroberi, mangga, apel, jeruk, wortel, tomat, susu, ikan, dan hati. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Vitamin B banyak terdapat pada buah nanas, jeruk, apel, kacang-kacangan, nasi, hati, daging, dan susu. Kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri, pertumbuhan badan terhambat, dan selera makan hilang. Yang ketiga, vitamin C. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C mengakibatkan gusi berdarah, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Vitamin C terdapat pada apel, nanas, jeruk, jambu, dan tomat. Keempat, vitamin D. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D menyebabkan rakitis dan pertumbuhan tulang tidak sempurna. Vitamin D terdapat pada minyak ikan, susu, mentega, dan telur. Yang kelima, vitamin E. Berguna menjaga kesehatan alat reproduksi, membantu sel darah merah, dan memperhalus kulit. Kekurangannya dapat mengakibatkan keguguran, bayi meninggal di kandungan, dan kemandulan. Vitamin E terdapat pada alpukat dan kecambah. Yang keenam, vitamin K. Berguna membantu pembekukan darah pada saat terjadi luka. Kekurangannya dapat mengakibatkan darah sukar membeku. Vitamin K terdapat pada sayuran hijau. Menu sehat. Yang
pertama, menu seimbang. Gizi seimbang adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif dan sehat optimal serta tidak terganggu penyakit atau tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan sebagai berikut. Yang pertama, sumber hidrat arang atau karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Karbohidrat berasal dari beras, roti, jagung, singkong, terigu, tepung kacang hijau. Yang kedua, sumber protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Protein berasal dari susu, daging, ikan, ayam, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, sumber vitamin dan mineral. Berfungsi sebagai zat pengatur. Berasal dari sayuran dan buah-buahan. Makanan sehat. Di Indonesia dikenal dengan prinsip gizi seimbang, disajikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau TGS. TGS menjelaskan secara detail porsi makanan setiap orang yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Kerjasama di lingkungan kelurahan atau desa. Yang pertama, kegiatan PKK. PKK singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. PKK diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan ibu-ibu, seperti mengurus iuran kesehatan. Yang kedua, kegiatan Siskamling. Siskamling singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan, dilakukan oleh warga secara bergiliran untuk menjaga keamanan lingkungan. Ketiga, kegiatan Posyandu. Posyandu singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu, dilakukan ibu-ibu secara bergotong royong, misalnya kesehatan dan pemberian makanan bergizi bagi balita.